Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Kajian kita zuhur ini tentang batasan tasamuh dalam Islam. Batasan tasamuh dalam Islam. Apa itu tasamuh? Tasamuh itu dari kata tasamaha, ya tasamahu, tasamuhan, saling bertoleransi, saling tula ansua. Maka dalam Islam kita memang dinyatakan sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang tidak radikal. Sungguh pun demikian bukan berarti lalu kebijakan pemerintah sekarang tentang moderasi beragama itu harus menggerus batasan-batasan toleransi. Ya, jadi tetap moderasi beragama itu disikapi dengan adanya batasan-batasan toleransi dalam Islam. Yang namanya batasan tidak boleh dilangkahi, tidak boleh dilampaui, tantangannya neraka. Yang pertama, dalam Islam itu haram kita bertoleransi dalam bidang akidah. Itu jelas itu. Syahadat kita menunjukkan hal itu, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Karenanya tidak boleh kita toleransi. Kalau ada Tuhan yang lain yang disembah selain Allah, nah itu kita tidak bisa toleransi itu. Ya, misalnya apa? Misalnya ucapan selamat Natal. Ucapan selamat Natal itu tidak semata-mata ucapan, itu ucapan yang bermakna akidah. Selamat Natal artinya apa? Selamat memperingati hari kelahiran putra tunggal Tuhan, Yesus. Itu nuansanya akidah. Ya, jadi bukan selamat memperingati hari kelahiran Nabi Isa, bukan. Selamat memperingati hari kelahiran putra tunggal Allah. Jelas itu dalam Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan itu kan hanya sekedar ucapan. Memang segalanya ini sekedar ucapan. Kita mau murtad juga dengan ucapan, kita masuk Islam juga dengan ucapan. Sepanjang sholat cuma ucapan aja isinya. Jadi jangan lalu kata-kata atau ucapan dianggap sepele gitu. Selamat Natal kan cuma ucapan. Tidak boleh dikatakan cuma, itu masalah akidah. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak boleh pula kita toleransi bidang ibadah. La a'budu ma ta'budun. Jelas itu. Jadi kalau ikut pula kita misalnya doa bersama, misalnya ada upacara, lalu ada doa bersama dipimpin oleh pemeluk agama lain, kita harus menyingkir dari tempat upacara itu. Kalau tidak, artinya kita setuju dipimpin doa oleh yang doa dan Islam ibadah. Ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Doa itu puncak dari semua ibadah. Jadi tidak boleh kita ikut doa bersama yang dipimpin oleh orang non muslim dalam satu upacara kebangsaan, upacara nasional. Tidak boleh. Ya. Walaupun kita tidak mengaminkan misalnya, tapi dengan berdoa bersama itu kita setuju ibadah dipimpin oleh orang non muslim. Berbahaya itu. Yang kedua, yang ketiga, nikah. Nah, walaupun banyak selebriti nikah beda agama, bukan berarti itu dalam Islam halal. Tidak. Nikah beda agama itu tidak halal kata Allah. Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi perempuan musyrikah sampai beriman dulu mereka. Bukan sampai masuk Islam, sampai beriman dulu. Kita tanya Imam Syafi'i, berapa lama seseorang dari Islam itu mulai masuk Islam sampai beriman? Imam Syafi'i katakan 1 tahun. Imam Abu Hanifah katakan 6 bulan. Jadi artinya apa? 6 bulan sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, secepat-cepatnya baru boleh diambil jadi menantu. Tidak lantas hari ini ucapkan syahadat, hari ini diambil jadi menantu. Takicu habiko. Ya, rupanya baginya masuk Islam hanya sekedar kamuflase saja untuk menipu supaya dapat anak gadis kita.
Nah, jadi hati-hati kita dalam hal ini sampai mereka beriman dulu. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kamu nikahi perempuan yang berstatus budak tapi dia beriman, jauh lebih baik bagimu dibanding perempuan musyrikah itu. Walaupun perempuan musyrikah itu apa? A'jabatkum, sangat mempesona bagimu, membuatmu terbuai, terlena, terpesona. Jadi tidak dilihat hanya soal cantik, keturunan orang baik-baik, kaya dan sebagainya. Tidak, dilihat akidahnya dulu. Kalau akidahnya akidah syirik, bukan akidah tauhid, haram dinikahi. Jadi nikah itu bukan urusan pribadi dengan pribadi. Nikah itu urusan Allah. Seluruh lini kehidupan kita ini urusan Allah. Masuk keluar WC itu urusan Allah. Diatur, ini doanya. Tidak boleh kita asal masuk WC, asal keluar WC. Hidup ini diatur oleh Tuhan. Itu konsekuensi bertuhan dalam Islam. Rela diatur. Apalagi soal menikah. Nah, nanti sebentar lagi 2024. Soal pemilu lagi. Pemilu itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Nah, itu kata siapa? Kata siapa? Bukan kata agama Islam, bukan. Itu kata orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Soal politik yang begitu besar, yang dalam fikih Islam namanya fikih siyasah, fikih tentang politik Islam. Jadi oleh karenanya tidak boleh dikabur-kaburkan ajaran agama Islam yang sudah jelas dan tegas itu. Ya, Bapak Ibu rahmatullah, jadi menikah tidak boleh beda agama. Begitu juga laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tidak boleh yang beda agama. Tapi ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim, boleh menikahi perempuan kitabiah. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum. Boleh pula kamu nikahi perempuan baik-baik dari kalangan perempuan kitabiah. Siapa itu perempuan kitabiah? Bani Israel. Bani Israel, bukan orang Kristen Indonesia. Orang Kristen Indonesia bukan Bani Israel. Ini faktor baninya, keturunan. Keturunan Israel. Mulai dari Nabi Yakub terus ke bawah itu. Jadi bukan orang Indonesia beragama Kristen, bukan Bani Israel. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ya, jadi Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto itu bukan Bani Israel, bukan kitabiah. Enggak boleh dinikahi. Nah, jadi ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim. Selain dari boleh menikahi perempuan muslimah, boleh pula menikahi perempuan kitabiah. Tapi yang asli Bani Israel, non yang di Israel sana itu, bukan orang Kristen Indonesia. Bapak Ibu rahmatullah, haram mengkonsumsi hewan sembelihan orang non muslim itu. Dalam surat Al-An'am itu sangat tegas itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian konsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Bagaimana mungkin orang non muslim mau menyebut bismillahi wallahu akbar? Mustahil. Demi Tuhan Yesus yang berada di sebelah kanan Bapa di surga, paling itu yang dibacanya. Waktu kita sangat relatif sedikit, sampai di sini saja, sudah diberitahu aba-abanya itu. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.